Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT. Analisis SWOT digunakan untuk memperoleh pandangan dasar mengenai strategi yang diperlukan dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam hal ini, pengkajian tentang upaya-upaya apa saja yang dapat dijadikan solusi alternatif dalam pengelolaan dan pengembangan strategi. Menurut Rangkuti, kinerja pengembangan ataupun organisasi dapat ditentukan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Kedua faktor tersebut harus dipertimbangkan dalam analisis SWOT. Analisis SWOT membandingkan antara faktor-faktor eksternal yang merupakan peluang, opportunities, dan ancaman, threats, dengan faktor-faktor internal yang merupakan kekuatan, strength, dan kelemahan, weakness. Analisa SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi. Analisa ini didasarkan pada hubungan atau interaksi antara unsur-unsur internal, yaitu kekuatan dan kelemahan, terhadap unsur-unsur eksternal, yaitu peluang dan ancaman. Dapat disimpulkan bahwa analisis SWOT adalah perkembangan hubungan atau interaksi antara unsur-unsur internal, yaitu kekuatan dan kelemahan, terhadap unsur-unsur eksternal, yaitu peluang dan ancaman. Analisis SWOT terdiri atas 4 faktor. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Strength merupakan kondisi kekuatan yang terdapat dalam organisasi, proyek, atau konsep yang ada. Kekuatan yang dianalisis merupakan faktor yang terdapat dalam tubuh, organisasi, proyek, atau konsep itu sendiri. Yang kedua, yaitu weakness atau kelemahan. Weakness merupakan kondisi kelemahan yang terdapat dalam organisasi, proyek, atau konsep yang ada. Kelemahan yang dianalisis merupakan faktor yang terdapat dalam tubuh organisasi, proyek, atau konsep itu sendiri. Yang ketiga yaitu opportunities atau peluang. Opportunities merupakan kondisi peluang berkembang di masa datang dan yang akan terjadi. Kondisi yang terjadi merupakan peluang dari organisasi, proyek, atau konsep itu sendiri. Misalnya, kompetitor, kebijakan pemerintah, dan kondisi lingkungan sekitar. Dan yang keempat yaitu threat atau ancaman. Threat merupakan kondisi yang mengancam dari luar. Ancaman ini dapat mengganggu organisasi, proyek, atau konsep itu sendiri. Selanjutnya ada tujuan, manfaat, dan fungsi analisa SWOT. Tujuan analisis SWOT mengarahkan analisis strategi dengan cara memfokuskan perhatian pada kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, yang merupakan hal yang kritis bagi keberhasilan strategi. Maka, perlunya identifikasi terhadap peluang dan ancaman yang dihadapi, serta kekuatan dan kelemahan yang dimiliki strategi melalui telaah terhadap lingkungan. Maka, tujuan analisis SWOT adalah untuk membenarkan faktor-faktor internal dan eksternal yang telah dianalisis. Apabila terdapat kesalahan, agar strategi itu berjalan dengan baik, maka perusahaan itu harus mengolah untuk mempertahankan serta memanfaatkan peluang yang ada secara baik. Begitu juga pihak strategi harus mengetahui kelemahan yang dihadapi agar menjadi kekuatan serta mengatasi ancaman menjadi peluang. Manfaat analisis SWOT adalah merupakan strategi bagi para stakeholder untuk menetapkan sarana-sarana saat ini atau ke depan terhadap kualitas internal maupun eksternal. Fungsi analisis SWOT adalah untuk menganalisa mengenai kekuatan dan kelemahan yang dimiliki yang dilakukan melalui telaah terhadap kondisi internal strategi, serta analisa mengenai peluang dan ancaman yang dihadapi strategi yang dilakukan melalui telaah terhadap kondisi eksternal. Selanjutnya ada jenis analisa SWOT. Jenis-jenis analisa SWOT yaitu analisa SWOT model kuantitatif dan model kualitatif. Yang pertama, model kuantitatif.
Sebuah asumsi dasar dari model ini adalah kondisi yang berpasangan antara strength dan weakness, serta opportunities dan threats. Kondisi berpasangan ini terjadi karena diasumsikan bahwa dalam setiap kekuatan selalu ada kelemahan yang tersembunyi. Dan dari setiap kesempatan yang terbuka, selalu ada ancaman yang harus diwaspadai. Ini berarti setiap satu rumusan strength harus selalu memiliki satu pasangan weakness. Dan setiap satu rumusan opportunities harus memiliki satu pasangan satu traits. Kemudian, setelah masing-masing komponen dirumuskan dan dipasangkan, langkah selanjutnya adalah melakukan proses penilaian. Penilaian dilakukan dengan cara memberikan skor pada masing-masing subkomponen, di mana satu subkomponen dibandingkan dengan subkomponen yang lain dalam komponen yang sama atau mengikuti lajur vertikal. Subkomponen yang lebih menentukan dalam jalannya organisasi. Diberikan skor yang lebih besar, standar penilaian dibuat berdasarkan kesepakatan bersama untuk mengurangi kadar subjektivitas penilaian. Yang kedua yaitu model kualitatif. Urutan dalam membuat analisa SWOT kualitatif tidak berbeda jauh dengan urutan-urutan model kuantitatif. Perbedaan besar di antara keduanya adalah pada saat pembuatan subkomponen dari masing-masing komponen. Apabila pada model kuantitatif setiap subkomponen strength memiliki pasangan subkomponen weakness, dan satu subkomponen opportunities memiliki pasangan satu subkomponen traits, maka dalam model kualitatif hal ini tidak terjadi. Perumusan strategi dengan analisis SWOT. Petunjuk umum yang sering diberikan untuk perumusan adalah memanfaatkan kesempatan dan kekuatan. Analisis ini diharapkan membuahkan rencana jangka panjang, atasi atau kurangi ancaman dan kelemahan. Analisa ini lebih condong menghasilkan rencana jangka pendek, yaitu rencana perbaikan. Tahap awal proses penetapan strategi adalah menaksir kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman yang dimiliki organisasi. Hasil analisa dapat menyebabkan dilakukan perubahan pada misi, tujuan, kebijaksanaan, atau strategi yang sedang berjalan. Dalam penyusunan suatu rencana yang baik, perlu diketahui daya dan dana yang dimiliki pada saat akan memulai usaha, mengetahui segala unsur kekuatan yang dimiliki maupun segala kelemahan yang ada. Data yang terkumpul mengenai faktor-faktor internal merupakan potensi di dalam melaksanakan usaha yang direncanakan. Di lain pihak, perlu diperhatikan faktor-faktor eksternal yang akan dihadapi, yaitu peluang-peluang atau kesempatan yang ada atau yang diperhatikan akan timbul dan ancaman atau hambatan yang diperkirakan akan muncul dan mempengaruhi usaha yang dilakukan. Yang pertama, strategi kekuatan kesempatan. S dan O atau maksi-maksi adalah strategi yang dihasilkan pada kombinasi ini adalah memanfaatkan kekuatan atas peluang yang telah diidentifikasi. Yang kedua ada strategi kelemahan kesempatan. W dan O atau mini-maksi adalah strategi kesempatan yang dapat diidentifikasi tidak mungkin dimanfaatkan karena kelemahan strategi. Yang ketiga yaitu strategi kekuatan ancaman, S atau T, atau maksi-min. Adalah strategi yang mencoba mencari kekuatan yang dimiliki strategi yang dapat mengurangi atau menangkal ancaman tersebut. Yang keempat, ada strategi kelemahan ancaman, W dan T, atau mini-mini. Merupakan strategi dalam situasi menghadapi ancaman dan sekaligus kelemahan intern. Strategi yang umumnya dilakukan adalah keluar dari situasi yang terjepit tersebut. Keputusan yang diambil adalah mencairkan sumber daya yang terikat pada situasi yang mengancam tersebut dan mengalihkannya pada usaha lain yang lebih cerah.
Berikut ini merupakan gambar kuadran SWOT. Penjelasan diagram analisis SWOT menurut Freddy Rangkuti, yaitu yang pertama kuadran 1. Kondisi ini merupakan situasi yang sangat menguntungkan. Strategi tersebut memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif. Yang kedua yaitu kuadran 2. Meskipun menghadapi berbagai ancaman, strategi ini masih memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi yang harus diterapkan adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara strategi diversifikasi produk atau jasa. Yang ketiga ada kuadran 3. Strategi menghadapi peluang yang sangat besar, tetapi di lain pihak, ia menghadapi beberapa kendala atau kelemahan internal. Fokus strategi ini adalah meminimalkan masalah-masalah internal strategi, sehingga dapat merebut peluang pasar yang lebih baik. Dan yang keempat, yaitu kuadran 4. Kondisi ini merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan. Strategi tersebut menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal. Selanjutnya ada tahapan perumusan strategi dengan analisis SWOT. Tahapan perumusan strategi dengan analisis SWOT terdiri dari tahap pengumpulan data, tahap pengumpulan informasi, dan tahap pengambilan keputusan. Yang pertama, tahap pengumpulan data. Tahap ini pada dasarnya tidak hanya sekedar kegiatan pengumpulan data, tetapi juga merupakan suatu kegiatan pengklasifikasian dan pra-analisis data. Pada tahap ini, data dapat dibedakan menjadi dua, yaitu data eksternal dan data internal. Data eksternal dapat diperoleh dari lingkungan di luar faktor, sedangkan data internal dapat diperoleh dari dalam itu sendiri. Pada tahap ini digunakan dua model matriks pengumpulan data, yaitu matriks faktor strategi eksternal dan matriks faktor strategi internal. Tahap yang kedua yaitu tahap pengumpulan informasi. Setelah mengumpulkan semua informasi yang berpengaruh terhadap kelangsungan sekolah, tahap selanjutnya adalah memanfaatkan semua informasi tersebut dalam model-model kuantitatif perumusan strategi. Ada beberapa model yang dapat digunakan dalam menyusun analisis SWOT, antara lain adalah pembuatan matriks SWOT. Dan yang ketiga yaitu tahap pengambilan keputusan. Tahap pengambilan keputusan dari analisis data SWOT yang telah dilakukan, kemudian ditarik suatu kesimpulan. Kesimpulan data hasil analisis SWOT tersebut mempengaruhi dan menjadi dasar dari pengambilan keputusan pada akhir tahap. Selanjutnya ada tahapan pengukuran SWOT. Langkah-langkah menentukan tahapan pengukuran SWOT adalah yang pertama, mengidentifikasi variabel yang berhubungan dengan strategi pengembangan. Pada langkah awal ini adalah menentukan variabel yang berhubungan dengan strategi, baik variabel yang mendukung, mengancam, maupun yang dibutuhkannya. Variabel adalah sebuah karakteristik, angka, atau kuantitas yang bertambah atau berkurang dari waktu ke waktu atau mengambil yang berbeda nilai dalam situasi yang berbeda. Selanjutnya, mengklasifikasikan variabel internal atau eksternal. Dari variabel yang telah ditentukan pada langkah pertama, maka di langkah ini variabel akan diklasifikasikan atau dikelompokkan sesuai dengan variabel ini berasal. Apakah variabel tersebut datangnya dari dalam, yang disebut sebagai variabel internal, atau variabel tersebut berasal dari luar, yang disebut variabel eksternal. Selanjutnya yaitu menentukan bobot tiap variabel. Bobot adalah persentase pentingnya suatu variabel atau indikator dalam sebuah strategi. Total bobot masing-masing analisa adalah 100 atau 1. Bobot dapat ditentukan oleh peneliti yang berdiskusi dalam penentuan bobotnya. Selanjutnya, menentukan skala atau rating tiap variabel.
Skala adalah penilaian yang diberikan untuk kondisi atau keadaan yang sudah berjalan dalam upaya pengembangan strategi tersebut. Selanjutnya yaitu menentukan nilai atau skor dari setiap aspek SWOT. Nilai adalah perkalian antara bobot dengan skala yang akan menjadi ukuran untuk menentukan posisi strategi. Selanjutnya yaitu menghitung strength, postur, dan kompetitor postur. Langkah ini merupakan tahap perhitungan kumulatif dari variabel tiap faktor yang telah didapatkan nilai atau skor dari hasil perkalian bobot dengan skala tadi. Perhitungan strength posture dan competitive posture bertujuan untuk menentukan posisi titik ordinat dalam grafik SWOT. Langkah selanjutnya yaitu menggambarkan posisi dari strategi tersebut ke dalam kuadran SWOT. Terdapat dua penggambaran dalam tahap ini. Yang pertama yaitu penggambaran daerah posisi terluas dengan menempatkan titik ordinat tiap aspek SWOT sesuai dengan nilai atau skor masing aspek. Dan langkah yang terakhir yaitu menentukan strategi dan solusi untuk organisasi atau perusahaan. Setelah diketahui posisi organisasi atau perusahaan dalam kuadran SWOT, maka dapat diketahui strategi yang harus digunakan. Apakah strategi OS, strategi ST, strategi WT, atau WO yang cocok untuk keadaan tersebut. Setelah mengetahui penggunaan strategi apa, maka dapat pula ditentukan solusi. Selanjutnya yaitu menentukan pendekatan kualitatif matriks SWOT. Pendekatan kualitatif matriks SWOT sebagaimana dikembangkan oleh Kearns 1992 menampilkan 8 kotak, yaitu dua paling atas adalah kotak faktor eksternal berisi peluang dan tantangan, sedangkan dua kotak sebelah kiri adalah faktor internal berisi kekuatan dan kelemahan. 4 kotak lainnya merupakan kotak isu-isu strategis yang timbul sebagai hasil titik pertemuan antara faktor-faktor internal dan eksternal. Selanjutnya yaitu menentukan pendekatan kuantitatif matriks SWOT. Data SWOT kualitatif di atas dapat dikembangkan secara kuantitatif melalui perhitungan analisis SWOT yang dikembangkan oleh Peirce and Robinson tahun 1998. Agar diketahui secara pasti posisi yang sesungguhnya, perhitungan yang dilakukan melalui 3 tahap, yaitu yang pertama, melakukan perhitungan skor A dan bobot B, poin faktor zeta, jumlah total perkalian skor dan bobot C sama dengan A kali B. Pada setiap faktor SWOT, menghitung skor. Yang kedua yaitu masing-masing poin faktor dilakukan secara saling bebas. Penilaian terhadap sebuah poin faktor tidak boleh dipengaruhi atau mempengaruhi penilaian terhadap poin faktor lainnya. Pilihan rentang besaran skor sangat menentukan akurasi penilaian. Namun yang lazim digunakan adalah dari 0 sampai dengan 5 berarti hasil baik atau positif. Sedangkan skor 0 sampai dengan 5 berarti hasil min 5, 0 sampai dengan min 5 berarti hasil buruk atau negatif. Dengan asumsi min 5 adalah skor terendah dan skor 5 adalah nilai tertinggi. Masing-masing poin faktor dilaksanakan secara saling ketergantungan. Artinya, penilaian terhadap satu poin faktor adalah dengan membandingkan tingkat kepentingannya dengan poin faktor lainnya. Sehingga formulasi perhitungannya adalah nilai yang telah didapat. Rentang nilainya sama dengan banyaknya poin faktor, dibagi dengan banyaknya jumlah poin faktor. Langkah selanjutnya yaitu melakukan pengurangan antara jumlah total faktor S dengan W dalam kurung D dan faktor dalam kurung dengan T dalam kurung E. Perolehan angka D sama dengan X selanjutnya menjadi nilai atau titik pada sumbu X. Sementara perolehan angka E sama dengan Y selanjutnya menjadi nilai atau titik pada sumbu Y.
Langkah yang terakhir yaitu mencari posisi yang ditunjukkan oleh titik X, Y pada kuadran SWOT. Selanjutnya, berikut ini merupakan contoh tabel perhitungan SWOT dan matrik kuadran SWOT. Dari gambar di atas dapat diketahui bagaimana matriks kuadran SWOT yang dapat dijelaskan sebagai berikut ini. Yang pertama, kuadran 1 positif-positif. Posisi ini menandakan sebuah strategi yang kuat dan berpeluang. Rekomendasi strategi yang diberikan adalah progresif, memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada. Yang kedua, kuadran 2 positif-negatif. Posisi ini menandakan sebuah strategi yang kuat namun menghadapi tantangan yang besar. Rekomendasi strategi yang diberikan adalah diversifikasi strategi, peluang tidak bisa dimanfaatkan. Yang ketiga yaitu kuadran 3, negatif-positif. Posisi ini menandakan sebuah strategi yang lemah namun sangat berpeluang. Rekomendasi strategi yang diberikan adalah ubah strategi, meminimalisir ancaman. Dan yang keempat, kuadran 4, negatif-negatif. Posisi ini menandakan sebuah strategi yang lemah dan menghadapi tantangan yang besar. Rekomendasi strategi yang diberikan adalah strategi bertahan. Kekuatan dan peluang yang ada tidak bisa digunakan untuk pengembangan strategi. Selanjutnya yaitu strategi SWOT. Analisis seluruh faktor internal dan eksternal yang ada. Dari tabel dapat dihasilkan 4 macam strategi dengan karakteristiknya masing-masing. Berikut ini merupakan tabel SWOT Strategies Issues. Analisis seluruh faktor internal dan eksternal yang ada. Dari matriks 3 dapat dihasilkan 4 macam strategi dengan karakteristik masing-masing, yaitu strategi SO adalah strategi yang harus dapat menggunakan kekuatan sekaligus memanfaatkan peluang yang ada. Strategi WO adalah strategi yang harus ditunjukkan untuk mengurangi kelemahan yang dihadapi dan pada saat yang bersamaan memanfaatkan peluang yang ada. Strategi ST adalah strategi yang harus mampu menonjolkan kekuatan guna mengatasi ancaman yang mungkin timbul. Dan strategi WT adalah strategi yang bertujuan mengatasi hambatan serta meminimalkan dampak dari ancaman yang ada. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.